Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pendekatan atau teori sastra, yaitu feminisme. Nah, di feminisme ini atau di pendekatan ini kita akan mencari di mana kejadian dalam sebuah karya sastra yang menempatkan perempuan itu tidak setara dengan laki-laki. Nah, saya katakan mencari. Nah, kenapa mesti dicari? Karena pendekatan ini sendiri perempuan dianggap sebagai objek kajian oleh para penulisnya. Nah, sebagai objek kajian itu maksudnya perempuan tidak mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki baik secara biologis, ekonomi maupun pendidikan. Dan mohon maaf, perempuan itu adalah makhluk yang lemah daripada laki-laki. Nah, pada pendekatan sebelumnya ya. Nah, jadi pendekatan ini mau mengangkat harkat dan martabatnya wanita dengan menemukan poin-poin ketidaksetaraan secara teoretis yang ada di dalam sebuah karya. Nah, udah mulai tinggi nih level pembahasan kita. Apalagi ini karya sastra di masa lalu, karya sastra lama banyak yang terjadi generalisasi karena pada masa itu belum mengenal yang namanya emansipasi wanita. Nah, feminisme lahir abad ke-20 yang dipelopori oleh Virginia dalam bukunya yang berjudul A Room of One's Own 1929. Secara etimologis, feminis berasal dari kata woman, berarti perempuan, yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan sebagai kelas sosial. Nah, tujuan feminis adalah keseimbangan, interrealisasi dan interrelasi gender dalam pengertian yang lebih luas. Feminis adalah gerakan kaum wanita untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam bidang politik dan ekonomi maupun kehidupan sosial pada umumnya. Nah, teman-teman, teori feminis sebagai alat kaum wanita untuk memperjuangkan hak-haknya erat berkaitan dengan konflik kelas ras, khususnya konflik gender. Dalam teori sastra kontemporer, feminis merupakan gerakan perempuan yang terjadi hampir di seluruh dunia. Gerakan ini dipicu oleh adanya kesadaran bahwa hak-hak kaum perempuan sama dengan kaum laki-laki. Nah, keberagaman dan perbedaan objek dengan teori metodenya merupakan ciri khas studi feminis. Dalam kaitannya dengan sastra, bidang studi yang relevan diantaranya tradisi literer perempuan, pengarang perempuan, pembaca perempuan, ciri-ciri khas bahasa perempuan, tokoh-tokoh perempuan, dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan kajian budaya, permasalahan perempuan lebih banyak berkaitan dengan kesetaraan gender. Feminis khususnya masalah-masalah mengenai wanita. Pada umumnya dikaitkan dengan emansipasi, gerakan kaum perempuan untuk menuntut persamaan hak dengan kaum laki-laki, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun gerakan sosial budaya pada umumnya. Nah, dalam karya sastra, emansipasi sudah dipermasalahkan sejak tahun 1920-an yang ditandai dengan hadirnya novel-novel balai pustaka dengan mengemukakan masalah-masalah kawin paksa yang kemudian dilanjutkan pada periode 1930-an yang diwakili dengan layar terkembang karangan Sultan Takdir Ali Jahbana.
Nah, lalu contoh-contoh dominasi laki-laki baik dalam bentuk tokoh utama, karya fiksi yang terkandung dalam karya sastra maupun tokoh faktual sebagai pengarang dapat dilihat baik dalam sastra lama maupun sastra modern ya teman-teman. Kesadaran berubah sejak tahun 1970-an, sejak lahirnya novel-novel populer yang diikuti dengan hadirnya sejumlah pengarang dan tokoh perempuan sebagai pengarang wanita. Pada masa itu memang agak jarang ya pengarang wanita. Nah, di sepanjang perjalanan sejarah sastra Indonesia terdapat beberapa pengarang perempuan nih teman-teman. Antara lain Sari Amin, Hamidah, Suwarsi, Jojo Puspito, Dini, Okta Rusmini, dan Ayu Utami. Lalu masih banyak lagi. Menurut Salden, ada 5 masalah yang biasa muncul dalam kaitannya dengan teori feminis, yaitu yang pertama masalah biologis, yang kedua pengalaman, yang ketiga wacana, keempat ketidaksadaran, dan masalah ekonomi sosial. Perdebatan terpenting dalam teori feminis timbul sebagai akibat masalah wacana, sebab perempuan sesungguhnya termarginalisasikan melalui wacana yang dikuasai oleh laki-laki. Nah, pada dasarnya teori feminis dibawa ke Indonesia oleh Theo. Kenyataan ini pun sekaligus membuktikan bahwa teori-teori barat dapat dimanfaatkan untuk menganalisis sastra Indonesia, dengan catatan bahwa teori adalah alat bukan tujuan. Nah, pemikiran feminis tentang kesetaraan gender sudah banyak diterima dan didukung baik oleh kalangan perempuan sendiri maupun kalangan laki-laki. Dukungan ini terlihat melalui penerimaan masyarakat terhadap kaum perempuan di bidang-bidang yang tadinya hanya didominasi oleh kaum laki-laki, melalui tulisan dan media. Ya, apalagi yang saya katakan tadi ya, karya sastra zaman dahulu belum mengenal emansipasi wanita. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis novelnya langsung. Nah, apa novel yang akan kita analisis? Adapun novel yang akan kita analisis melalui pendekatan feminisme adalah novel Si Parasit Lajang karya Ayu Utami. Nah, dengan judul kajian feminisme dalam novel karya Ayu Utami adalah ditemukan nih kedudukan perempuan dalam bidang pekerjaan. Nah, yang meliputi pekerjaan yang bersifat positif, yaitu wartawan, novelis atau pengarang, menteri, pembantu rumah tangga, ibu rumah tangga, guru. Nah, juga ditemukan pekerjaan yang bersifat negatif, meliputi pelacur dan bintang iklan. Dan di dalam novel karya Ayu Utami, khususnya si novel Parasit Lajang, ditemukan tokoh-tokoh pro-feminis, baik laki-laki maupun perempuan, serta ditemukan juga tokoh-tokoh kontra-feminis, baik laki-laki maupun perempuan juga nih teman-teman. Oke, kita langsung masuk kepada pembahasan. Yang pertama, membahas kedudukan wanita dalam novel karya Ayu Utami. Berikut akan saya jelaskan di mana menunjukkan kedudukan wanita dalam novel tersebut atau novel karya Ayu Utami. Yang pertama, pekerjaan yang bersifat positif dalam novel Si Parasit Lajang diantaranya wartawan atau wartawati, yaitu pekerjaan sebagai wartawan yang dapat dikatakan lebih membanggakan dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Nah, pekerjaan sebagai wartawan, jika perempuan disebut wartawati ya, dinilai memiliki popularitas karena seseorang wartawati tidak hanya cantik berpenampilan, namun yang terpenting juga seorang wartawan perempuan harus memiliki kecerdasan intelektual. Benar ya teman-teman? Dan di dalam masyarakat, wartawati ini dinilai memiliki nilai yang tinggi karena seorang wartawati harus berpendidikan dan membedakan pekerjaan sebagai wartawan dengan pekerjaan wanita lainnya.
Yang kedua tadi ada novelis, saya katakan. Pengarang yaitu pengarang khususnya pengarang sastra yang berbentuk naratif dan imajinatif, yang biasanya disebut dengan novelis. Novelis dalam perkembangannya dapat dikategorikan menjadi satu pekerjaan karena seorang novelis dapat meningkatkan kebutuhan hidupnya dari hasil kerjanya sebagai kuli tinta. Namanya novelis, seorang sastrawan. Seorang novelis, apalagi perempuan, mendapatkan pandangan positif di masyarakat nih teman-teman. Kenapa? Karena dalam kehidupan sosial, seseorang memiliki kemampuan berimajinasi dapat dituangkan dalam bentuk tulisan. Haruslah seseorang yang memiliki pendidikan dan kemampuan yang menumpuni. Yang ketiga saya katakan tadi ada menteri. Menteri dijelaskan bahwa salah satu pekerjaan yang dapat sorotan tentang kesetaraan gender yang tinggi. Nah, pada jabatan kementerian merupakan suatu pekerjaan yang tidak semua perempuan berhasil memperolehnya. Karena apa? Karena pekerjaan ini menuntut bukan saja keterampilan, namun pengetahuan, kecerdasan, dedikasi, juga kesempatan untuk tidak semuanya memiliki kesempatan untuk memperolehnya. Selanjutnya ada juga pekerjaan positif dalam novel Si Parasit Lajang. Yang keempat adalah pembantu atau pembantu rumah tangga atau pembantu, yang menggambarkan bahwa tingkat pendidikan yang rendah atau bahkan tidak dimiliki sama sekali oleh seorang wanita akan menimbulkan dampak di bidang pekerjaan dan status. Seseorang wanita yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi biasanya hanya memperoleh kesempatan bekerja di lapangan kerja sebagai buruh. Buruh apa? Yaitu buruh rumah tangga yang akan kita bahas ini, yang tentu saja mempengaruhi jumlah pendapatan. Karena apa? Karena seorang buruh rumah tangga hanya akan dibayar dengan upah di bawah UMR. Meskipun bukan pekerjaan yang dinilai tinggi oleh masyarakat, namun menjadi pembantu rumah tangga masih dinilai positif karena masih memiliki harga diri dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, yang kelima ada ibu rumah tangga nih teman-teman. Profesi mulia namun menimbulkan kebimbangan, apalagi untuk wanita yang berdomisili di metropolitan. Menjadi wanita karir tetapi dianggap mengabaikan keluarga, ya kan? Terlebih tanggung jawab terhadap suami dan anak, atau menjadi ibu rumah tangga dengan konsekuensi menghambat perkembangan kualitas diri. Nah, yang keenam ada guru. Guru adalah profesi yang dinilai positif, disegani, memiliki kepercayaan yang tinggi. Nah, seorang perempuan yang mencapai profesi tersebut adalah perempuan yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, sehingga dipandang oleh masyarakat dapat menjadi jembatan kesuksesan seseorang. Selain pekerjaan yang bersifat positif, maka ada juga nih pekerjaan yang bersifat negatif dalam novel Si Parasit Lajang yang kita bahas. Di antaranya yang pertama pelacur, pilihan dalam melepaskan kesulitan ekonomi, keterbatasan pilihan dan kesempatan pekerjaan, yang mengakibatkan solusi praktis dengan menjadi simpanan lelaki hidung belang. Pekerjaan yang gampang serta uang yang mudah diperoleh menjadikan pekerjaan ini sebagai pekerjaan yang menggiurkan. Budaya, pola pikir, kebijakan, serta aspek sosial ekonomi membuat perilaku tabu menjadi sebuah kebiasaan dan kelaziman dalam masyarakat. Nah, yang kedua ada bintang iklan dalam novel ini. Merupakan pekerjaan yang biasa kita sebut artis. Namun dalam asumsi masyarakat, pekerjaan yang menonjolkan bagian tubuh dinilai melanggar adat ketimuran. Sudah jelas ya teman-teman.
Sesungguhnya bintang iklan adalah pekerjaan yang bersifat positif. Namun dalam perkembangannya individu lebih menonjolkan keerotisan tubuh dibandingkan produk yang disajikan. Nah, sebagian masyarakat memandang perempuan yang mengenakan kostum yang menonjolkan keerotisan tubuhnya merupakan hal negatif. Nah, selanjutnya kita akan membahas dengan tokoh pro-feminis dalam novel karya Ayu Utami. Tokoh pro-feminis dalam tokoh-tokoh yang mendukung perjuangan kaum perempuan dalam memperjuangkan persamaan harkat dan martabatnya sebagai upaya sejajar dalam dengan laki-laki. Pro-feminis berupa kaum perempuan itu sendiri atau bahkan kaum laki-laki di dalam novel ini. Nah, saya menganalisis tokoh-tokoh pro-feminis baik perempuan maupun laki-laki dalam novel Si Parasit Lajang adalah karya Ayu Utami yang mendukung dan berjuang untuk kepentingan wanita dalam novel ini, yaitu dari segi laki-laki dulu ya, yang pro-feminis. Seperti yang pertama, Sahal. Yang kedua, guru besar atau dosen. Yang ketiga, tentara dan polisi. Lalu ada juga tokoh kontra feminisme dalam novel karya Ayu Utami. Nah, saya juga menganalisis unsur kontra feminis yang terdapat dalam novel karya Ayu Utami. Seorang tokoh kontra feminis ini tidak memiliki upaya menyelamatkan perempuan atau bahkan menghargai perempuan, itu tidak ada dalam kontra feminisme. Adapun laki-laki yang kontra feminis dalam novel Parasit Lajang yaitu Gofur, yang kedua biksu, yang ketiga om, yang keempat pimpinan sekte. Nah, teman-teman, simpulan yang dapat disimpulkan dari pembelajaran sastra kali ini yang berkaitan dengan feminisme tidak dapat dilepaskan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kedudukan perempuan. Dengan tujuan feminisme adalah meningkatkan kedudukan dan derajat perempuan agar sama atau sejajar dengan kedudukan serta derajat pria. Dalam novel Si Parasit Lajang karya Ayu Utami, perempuan yang populer berupa posisi perempuan dalam mata pencariannya, dalam mata pencariannya di lingkungan masyarakat. Beberapa profesi populer seperti menjadi wartawati, menteri, bidan, perawat, dan beberapa profesi positif lainnya yang dinilai masyarakat memiliki kedudukan serta kehormatan yang tinggi. Selain itu, terdapat juga beberapa profesi lain, yaitu pelacur, gadis disko, dan iklan yang dinilai sebagai negatif di kalangan masyarakat. Karena apa? Karena ya yang tadi berhubungan dengan eksploitasi seksual. Yang kedua, pro-feminisme. Kesimpulannya, diterangkan kaum laki-laki dan perempuan yang ikut berjuang melawan penindasan terhadap perempuan dan secara aktif ikut memperjuangkan adanya kesetaraan dan keadilan gender yang dikatakan kelompok pro-feminis. Dalam novel Si Parasit Lajang karya Ayu Utami, pro-feminis adalah dengan menghargai kedudukan perempuan serta mengakui kesetaraan mereka baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Itu merupakan peran mereka, peran pro-feminis. Selanjutnya, kontra feminis, bahwa tokoh kontra feminis ini tidak mempunyai upaya untuk menyelamatkan perempuan, bahkan tidak ada upaya untuk menghargai perempuan. Tokoh seperti ini hanya mengingatkan keuntungan tanpa memperdulikan orang lain. Selanjutnya, saran dari pembelajaran kali ini tentang kajian feminisme terhadap novel Si Parasit Lajang karya Ayu Utami dapat dijadikan acuan bagi banyak pihak
Yang pertama bagi lembaga pendidikan. Nah, pembelajaran ini dengan metode ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan pengajaran sastra. Nah, hasil penelitian ini dapat juga dijadikan alternatif dalam mengajarkan apresiasi sastra di sekolah. Yang kedua, bagi peserta didik seperti kita, diharapkan dapat lebih mengetahui dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah karya sastra. Yang ketiga, bagi sekolah, yaitu dapat menyediakan sarana pendukung pembelajaran apresiasi kesusastraan seperti cerpen dan novel. Yang keempat, pembelajaran ini juga dapat membantu perkembangan dalam penulisan karya sastra. Penulis dapat menjadikannya sebagai acuan agar dapat menyajikan tulisan yang tidak hanya bersifat menghibur, tetapi juga memberikan muatan nilai-nilai kehidupan di dalamnya. Nah, yang kelima, bagi masyarakat nih, secara umum, penelitian ini dapat membantu memahami dalam menikmati karya sastra. Tujuannya, selain memperoleh hiburan, masyarakat juga mendapatkan pemahaman tentang nilai kehidupan setelah membaca karya sastra. Nah, teman-teman, mungkin sekian yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain agar kita bisa sama-sama dapat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.